Nama gue Semi Bramantio, selaku co-founder dan marketing director dari Lawless Burger Bar, dan juga ini managing partner di Lawless Burger Bar, Medina Purwadi, ada di samping kiri saya, dan kami dari Lawless Burger Bar. Lawless tuh sebetulnya sebelum Lawless Burger Bar sudah ada, tapi bentuknya itu kami dulu lebih ke clothing store. Terus dari situ kami ada tattoo studio juga, kemudian merambah ke bengkel motor custom sama label rekaman underground lah gitu, yang namanya Lawless Record. Kita bikin acara beberapa custom motorcycle juga yang kita namain Sekepal Aspal. Baru yang terakhir itu Lawless Burger Bar. Jadi sebetulnya sebelum Lawless Burger Bar udah lumayan banyak, wih hits. Ya jadi udah lumayan banyak, tapi ya Lawless Burger Bar ini bisa dibilang kayak apa ya, anggota termuda dari keluarga kami lah gitu. Dulu sih kita bikin Lawless Burger Bar itu buat tempat nongkrong sih sebetulnya, dalam arti Lawless dengan beberapa orang yang suka nongkrong di tempat kami tanpa ada juntrungan, karena kita juga nggak punya tempat ini, mau kita wadahkan lah di sebuah tempat yang dimana orang duduknya lebih enak, bisa jajan, makan dan minum segala macam. Sebenarnya tadinya sesimpel itu. Gue dulu masih inget waktu itu lagi mau berangkat latihan band sama partner kami juga, Aryan. Lagi naik motor gitu, lagi bingung, aduh kira-kira kalau kita mau bikin restoran nih, mau ngajak siapa ya yang bisa masak? Gue malu nggak bisa masak lagian gitu kan. Lewat depan restorannya Medi, waktu itu di Cipete. Medi aja, kebetulan memang teman lama. Teman lama dulu Medi di Penny Jakarta, tokonya Medi. Udah pernah tetanggaan sama Lawless, udah pernah collab juga sama Lawless produk. Dan gue mikirnya gini, kayak sebelum Medi sempet ada wacana untuk mengajak orang lain. Tapi waktu kita ngobrol sama orang ini, bro, bikin restoran yuk, gimana? Wah, menarik juga, restoran kayak apa? Ya, pokoknya metal-metal gitulah. Yang bener nih, dia merasa kayaknya mungkin nggak jalan. Mungkin ya, itu feeling gue, dia nggak ngomong gitu sih. Sedangkan kalau sama Medi, Met, bikin restorannya kayak gimana? Ya metal-metalan gitu deh. Ayo, ya langsung gitu. Maksudnya, chemistry-nya langsung dapat dari depan gitu. I'm sold. Yeah. Dulu merasa kayak kalau jual rawon tengkleng kurang Lawless gitu. Kurang Lawless. Bisa mungkin dibikin metal ya, tapi Bisa. kita mikirnya waktu itu gini sih mungkin ya, apa sih kira-kira kalau misalkan Lawless itu diterjemahkan kepada bentuk makanan gitu, mungkin burger itu salah satunya gitu, very simple tapi juga cukup ada bau-bau Western American-nya sesuai dengan mungkin apa ya, influence desain apapun yang kami suka gitu, banyak yang asalnya dari sana juga, dan apa ya, lebih simple dan lebih gampang untuk orang nikmati kali ya. Dulu waktu Semi nawarin tempat yang di sebelah Lawless itu, pas gue lihat tempatnya juga, sebelumnya udah bilang mau bikin apa sih Lawless Burger gimana? Oh iya, yuk gitu. Pas gue lihat tempatnya segala macam, ya wah ini kalau kita harus bikin restoran full service, dalam arti lo dine in, table service gitu segala macam, nggak cukup nih, tempatnya cuma segitu gitu kan, cuma lantai 1 doang gitu, nggak terlalu luas juga, belum dipisah harus ada dapur juga, harus ada apa segala macam. Mau gimana caranya nih gitu maksudnya. Tapi kalau karena konsep burger jadi masuk akal gitu, karena kita nggak perlu tempat yang mungkin terlalu besar juga gitu kan segala macam. Terus kayak kita juga mikirin cara servingnya ya, ini nggak mungkin table service nih, mejanya cuma berapa biji doang gitu kan. Bener. Ngapain lu table service? Udahlah kita langsung order, bayar, kita siapin makanannya, customer langsung ambil, bawa ke meja sendiri, tadinya begitu maksudnya. Mungkin salah satunya Konsepnya juga. Konsep gitu ya, maksudnya konsep tuh lebih apa namanya, dekat sama mungkin konsep interior, terus image yang kita coba tampilin dari segala macam channel promosinya si Lawless gitu kan. Kita bukan yang pertama di dunia membuat ini, memang sudah ada di luar gitu, tapi mungkin untuk ukuran Indonesia belum ada, atau mungkin belum ada yang bisa stand out dari yang lainnya gitu. Jadi kita mikir sebetulnya image ini bisa kita kawinkan sama jenis makanan apa aja mungkin gitu, tapi burger nih kayaknya cocok banget, dan itu berhasil untuk jadi yang unik lah. Jadi waktu itu
waktu kita masih R&D, Aryan nggak salah yang ngomong gue, bikin dong satu yang emang gede yang nggak mungkin orang bisa makan, orang bisa ngabisin waktu itu gitu. Iya. Gue mikir-mikir, oh ya udah apa ya, udah bikin burger gede, apa aja yang gue kepikiran, akhirnya gue masukin ke dalam burger itu. Nah, dulunya awal kita mikir, ini orang paling 1-2 orang aja nih yang mesen menu Ya, ini. jadi gimmick lah Jadi gitu. gimmick lah, Mungkin gitu. jarang dipesen lah. Jarang dipesen nggak apa-apa lah gitu kan. Untuk paling yang siapa yang sanggup ngabisin burger segede gitu, gitu kan. Nggak semua orang sanggup gitu. Iya. Ya udah akhirnya kita bikin namanya The Lemmy gitu, yang jadi sekarang ini jadi signature dish-nya si Lawless Burger Bar gitu. Sekarang itu Selalu top 3 ya? selalu top 3 gitu Iya, kan iya. si burger ini gitu. Jadi kayak oh ternyata laku ya, terus ada yang beli apa kurang gede gitu. Iya. Ternyata customer Lawless kaya-kaya ya. Iya nih gitu. Sialan, kemurahan dijual Dijualnya burger. gitu. Iya. Udah nih akhirnya kita sepakatin nih The Lemmy ini menu yang paling topnya deh gitu kan, yang orang mesti coba kalau ke Lawless. Terus ya itu dia jadi signature dish-nya. Terus ya Aryan namain itu The Lemmy gitu, jadi dari vokalisnya si Motorhead kan. Elit global nih. Kerjaan elit global ini. Bill Gates. Bill Gates nih emang kerjaan ini. Iya. WHO ini Iya, belakangnya. Wah, parah. World Hoax Organization. Kata orang ya, kata orang. Kata orang, Kata bukan orang. kata kita. Bukan kata kita, bukan kata kata orang. Iya, tapi kalau untuk kayak penurunan atau kenaikan sih sama sih Lawless seperti yang lainnya, penurunan jawabannya. Cuman ya mau gimana lagi, jadi kita selama pandemi ini kita mencoba menyesuaikan diri lah gitu, mencoba beberapa strategi untuk bisa ngatasin ini. So far ada yang berhasil, ada yang mungkin nggak terlalu berhasil gitu, tapi at least mungkin mental kita juga, kita survive dulu deh. Survive dulu, ya. Gitu, kita survive dulu, kita semuanya jalan dulu, mungkin pegawai juga nggak ada yang di layoff dan lain-lain. Itu salah satu main objektif kita, apalagi waktu itu juga sebelum bulan puasa kan, kayak THR segala macam itu kan biaya yang sangat besar yang harus dikeluarkan sama perusahaan gitu. Nah, kita coba lakukan semuanya untuk bisa tetap memenuhi segala macam kewajiban kita waktu itu gitu. Lumayan banyak sih, 2 lah ya, 2%. Sombong. Enggak. Banyak sih, banyak. Jadi gambarnya gitu aja. Maksudnya, kita emang udah ada delivery lewat platform online gitu kan. Maksud gue ada GoFood, ada GrabFood dan lain-lain gitu ya. Itu sebelumnya porsinya itu mungkin cuma sekitar 20% sih. Iya, betul. Yang delivery service Dari itu. 100%. Dari 100% sales kita gitu kan. Mungkin itu cuma 20% yang delivery gitu. Jadi kayak 80% itu kan masih dine-in, berarti marketnya dine-in gitu. Yeah. Porsinya gitu. Jadi waktu kita mutusin buat tutup dine-in, kita juga nutup dine-in sebelum PSBB ya. Iya, betul. Jauh sebelum ya, sebulan sebelum PSBB kita udah mutusin buat nutup dine-in kita karena khawatir soal si COVID ini kan. Itu sempat khawatir juga karena apa kita bisa survive dengan kehilangan 80% market kita, dine-in kita gitu. Tapi waktu itu kita kayaknya nggak ada opsi lain ya. Iya. Maksudnya buat tetap menjalin dine-in, resikonya makin tinggi gitu-gitu segala macam. Akhirnya kita mutusin buat yaudah deh kita tutup aja dine-in ya. Kita switch 100% ke delivery dan take away only. Gitu. Ya itu tuh perjudian besar lah itu. Banyak sih jadinya Iya. kalau bisa dihitung-hitung kasar, mungkin dulu itu cuma 15-20% kali per hari per hari. dari yang 100% gitu. Iya. Gitu. Jadi sejauh itu sih. Jauh itu. Cuma nyisa segitu, tapi segitu. teman-teman kami juga ada yang misalkan mengeluh gitu, restorannya misalkan omsetnya satu hari misalkan tadinya bisa 20 juta, 25 juta sehari. Sekarang tinggal 750.000. Tinggal 1 juta. Bahkan ada beberapa yang 0. Jadi kami bisa dapat angka 15-20% dari sebelumnya aja. Kami udah merasa beruntung banget sih sebetulnya gitu. Ya tapi dari situ akhirnya ya kita mencoba untuk apa ya, ngakalin itu tadi gitu, dan ya lama-lama sih berangsur menanjak lagi gitu, walaupun belum sampai seperti normal sih. Ya sebenarnya kita banyak sih ukur ulang semua ya, kita ngitung ulang semua lah, semuanya kita ukur ulang, terus kayak cost operasional kita apa sih yang bisa di-cut ini dari operasional, apa sih yang yang harus bisa kita hemat gitu kan, dalam arti kita ya, tadi bilang kita jadi survival mode aja dulu gitu. Yang penting semua nggak ada yang ke layoff karyawan, THR bisa kebayar, operasional bisa kebayar, itu aja dulu gitu. Kita perlu berapa sih buat itu gitu.
kita ngitung ulang semuanya dulu tuh, gitu. Ada beberapa strategi juga sih, kayak kemarin itu selama PSBB kita ada yang namanya lawless dropship. Jadi dropship itu apa? Dropship itu just tip sebetulnya. Dulu tuh gue udah sangat akrab dengan term just tip gitu. Misalkan kita just tip sama teman kita yang keluar negeri, misalkan mau beli sepatu atau apa gitu. Beberapa orang ada yang kayak semacam membuka just tipnya pribadi sebelum ini, jauh sebelum COVID ya. Misalkan ada orang Surabaya atau Makassar misalkan mau pulang ke daerahnya, katakanlah flightnya misalkan jam 3, jam 11 itu dia mampir dulu ke tempat kita dan dia beli banyak. Habis itu dia terbang ke kotanya, nah baru itu dikirim ke rumah masing-masing yang just tip sama dia. Dari situ sebetulnya gue mikir, gimana caranya tapi untuk kita just tip keluar kota? Masa gue misalkan sama band gitu sebelum manggung, gue ke lolos dulu jam 7 pagi gitu misalnya, itu terlalu repot lah gitu kan. Jadi waktu itu just tip itu memang sudah akrab sama semua orang, tapi bukan sesuatu yang waktu itu gue pikir mungkin untuk kita lakukan. Nah sampai gue ngobrol sama salah satu teman, dia pemilik restoran juga. Nah, dia melakukan si just tip ini juga untuk restorannya dia. Tapi official dari dia sendiri yang bikin just tip. Gue bilang sama dia, lo mau just tip keluar kota gimana caranya? Oh enggak bro, gue itu just tip untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Dari situ gue lumayan terbuka mata kalau, ternyata orang Bogor, orang Cibubur sama orang Bekasi itu udah terlalu jauh gitu loh. Untuk Gojek juga udah terlalu jauh, untuk mereka nyamperin juga selain jauh lagi PSBB juga. Jadi gue pikir ini mungkin opportunity yang bisa kita explore juga gitu kan. Akhirnya kita melakukan itu kurang lebih selama sebulan setengah kemarin lah. Hasilnya sih oke banget, secara hasil sih oke banget gitu, akhirnya berhasil. Walaupun sebetulnya kalau misalkan dipikir-pikir kan just tip dikirim ke Bogor, sampai sana kan makanannya pasti mungkin udah dingin dan lain-lain gitu kan. Cuman mungkin si PSBB apa COVID ini tuh jadi kayak faktor suksesnya si just tip ini gitu. Orang ternyata nggak keberatan, ternyata orang bersedia bayar dan nunggu dan ngirim Gojek segala macam ke titik penjemputannya gitu. Yang mungkin kalau misalkan dalam situasi normal mereka nggak akan mau melakukannya gitu. Jadi ini kayak semacam kesempatan dalam kesempitan gitu loh buat kami gitu. Dan setelah PSBB diangkat, walaupun restoran udah bisa dine-in juga kan, 2 hari yang lalu kan udah bisa kan gitu. Just tip masih kita jalanin tapi nggak segede biasanya. Jadi kayak mungkin ini adalah strategi yang benar-benar bisa bekerja dengan baik dan maksimal di saat lagi PSBB kemarin gitu. Udah banyak sih banget. Udah banyak tapi kita belum buka aja. Iya. Di komen-komen di Instagram juga udah banyak. Ada yang WhatsApp juga nanya udah bisa dine-in apa belum karena dia mau datang. Ada yang udah datang juga. Ada yang udah terlanjur datang juga. Akhirnya mungkin makan di mobil atau apa gitu kali ya. Iya. Banyak sih. Nggak tahu angka spesifiknya tapi udah lumayan banyak sih ya. Lumayan banyak. Gak usah lah ya. Kok jadi nggak usah? Dari zona nyaman. Enak nggak usah ngepel lagi gitu. Nggak ketemu orang, nggak ada komplain. Kita sih rencananya pokoknya posisi hari ini di saat kita lagi syuting ini mall tuh belum buka. Dan lumayan kita penasaran sih untuk ngelihat mall dulu buka. Maksudnya akan se-chaos apa gitu nanti. Jadi mall itu akan buka sekitar 1 minggu dari hari ini. Jadi mungkin paling cepat tuh 2 minggu lagi, mungkin paling cepat gitu. Tapi kita juga udah persiapan sih kalau misalkan emang harus sebulan lagi gitu juga masih oke sih. Maksudnya mau nggak mau lah. Tahu tiba-tiba buka atau PSBB lagi kan tutup lagi tuh. Amit-amit ya, tapi ya. Ya maksudnya kan kita juga ngikutin berita-berita tentang COVID di Jakarta atau di Indonesia gitu kan. Makin hari makin naik, bukan makin turun. Itu kan juga kayak satu faktor yang gimana sih ini? Iya. Buka nggak ya gitu ya. Iya kan kayak yang kita pernah lihat di Instagram tuh ada orang posting kan sekarang ini misalnya contoh restoran gitu ya, sekarang ini restoran dibuka bukan karena udah aman tapi karena alasan ekonomi. Iya. Emang ya udah harus buka gitu, kalau enggak pada bangkrut. Ya kita ngerti banget yang restoran yang udah buka sekarang itu tuh kita ngerti banget karena emang lu mesti survive. Gue ngerti harus, gitu. Lu harus survive juga. Gue ngerti itu gitu. Tapi di sisi lain ada situasi yang tapi belum aman gimana gitu kayak gitu. Betul. Jadi itu sih gue nggak akan ngejudge yang udah buka. Oh lu kok buka sih? Enggak ya silahkan dibuka gitu. Jadi
Tapi kita ada pertimbangan lain juga gitu sebelum kita mutusin akhirnya buat buka. Tapi ujung-ujungnya sih mungkin pasti buka ya. Pasti dong, pasti. Ujungnya pasti buka, tapi nggak tahu kapannya gitu. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Mungkin si Lawless termasuk yang beruntung banget sih kalau gue bilangnya, dalam arti kayak ternyata orang nggak masalah untuk makan makanan kita via itu take away, delivery dan lain-lain gitu kan. Sedangkan banyak banget restoran teman-teman yang mungkin dia experience base, mungkin dia udah sewa tempat yang bagus segala macam, harganya juga nggak terlalu murah. Ketika orang mau makan di tempat dia, ya dia emang harus makan di situ. Oh, gue udah bayar segini, gue mau dong makannya di situ, tempatnya bagus, pemandangannya enak. Ya of course mungkin dia udah mikirin protokol kesehatannya dan lain-lain gitu kan, walaupun mungkin masih banyak celah ini itu, mungkin customernya juga susah dibilangin kan, ada juga gitu kan. Ya emang harus sih, udah harus waktunya gitu. Kita udah masuk ke bulan ketiga mungkin. Mau bulan ketiga kali ya. Bulan ketiga iya. Soalnya cash flow segala macam kan kacau udah. Iya. Gitu sih. Kalau protokol kebersihan, sanitasi segala macam pastinya kita ikutin. Itu dari dapur juga udah seperti itu, dari floor juga udah seperti itu. Maksudnya mandatory actions yang kita sekarang semuanya udah tahu lah ya, kayak hand sanitizer, masker segala macam itu juga udah pasti dilakukan. Orang nggak boleh ciuman mulut, nggak boleh gitu kan. Terus Jilat-jilat itu nggak boleh. Jilat-jilat meja nggak boleh, udah pasti. Jadi kita mencoba meng-ensure orang aja sih, kalau misalkan kita sebagai restoran, sebagai penjual makanan, itu mengikuti protokol-protokol tersebut gitu. Salah satu sarana komunikasi kami juga misalkan di social media dan lain-lain, kita coba untuk mengkomunikasikan itu gitu, meng-ensure untuk bikin orang tuh paham kalau oh kita melakukannya gitu. Untuk yang mau buka usaha F&B baru gitu ya. juga ya, buka baru. Itu dia. Gue mau bilang barusan nggak usah lagi, tapi bener juga sih emang kayaknya nggak usah. juga. Bukan bercanda ya ternyata gue ngomong nggak usahnya. Mungkin kalau nggak urgent banget bisa nunggu kali ya untuk yang baru gitu. Maksudnya ya lihat aja sendiri, semuanya serba nggak pasti dan lain-lain gitu. Kayaknya lebih bijak kalau misalkan bisa nunggu at least misalkan sampai 3 tahun lagi. Lama banget. 2021 lah mungkin Iya. gitu katanya, apa ya, di situ vaksin ada di tahun itu dan lain-lain. Itu mungkin lebih baik. Semua orang sekarang lagi bergerak di bawah kemauannya dia, maunya dia nggak kayak gini. Jadi kalau misalkan you're too proud to change, ya tinggal tunggu waktu sih sebetulnya gitu. Jadi apa nih untuk usaha-usaha lokal seperti yang kecil-kecil kayak McD mungkin atau KFC, ya jangan takut lah gitu untuk Kita selalu open ya kalau KFC, McD gitu mau ngobrol sama kita soal how to run bisnis gitu. Betul. Maksudnya kan kita juga mau berbagi Bahagia, kepada teman-teman yang baru mulai gitu kan. Jadi it's okay lah, maksudnya keep up the good work lah gitu. Jangan nyerah aja KFC. Jangan nyerah aja. Gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube-nya Turaber. Caranya adalah ketik Rex spasi Primbon. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe.